Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ari. Hari ini saya akan mengajak untuk diskusi tentang hal yang inovatif terkait bagaimana pemerintah melakukan terobosan, khususnya di pengadaan barang dan jasa (CEDA Aceh) dalam bagaimana membuat e-katalog. Nah, tentunya banyak hal yang memang kita akan diskusikan tentang positifnya, dampaknya, dan juga akan kita lihat sejauh mana efektivitas ini bisa berjalan. Dengan siapa narasumber saya? Bapak T. Asnal Azhari. Betul, Pak? T. Asnal Zahri. T. Asnal Azhari. Terima kasih sudah datang ke studio Jalan Ari. Ya. Nah, ada memang yang menarik yang ketika BPJ Aceh membuat satu terobosan e-katalog. Tentu ini kan menjadi satu pembaharuan. Ya, apa yang melatar belakangin ini kok penting untuk dibuat, Bang Asnal? Saya manggil Bang Asnal ya. Ya, jadi gini Pak Mas Ari ya. Iya. Mas Ari. Kita lihat dulu flashback ke belakang. Oke. Bahwa proses pengadaan barang jasa ini bukan hanya melalui tender. Jadi ada sebenarnya sesuai regulasi ya, Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Itu ada 5 ya metode pemilihan pengadaan barang jasa sebenarnya. Oh, saya baru tahu nih. Ya. Oke, lanjut. Yang pertama itu adalah e-purchasing. Oke. Itu atau dengan sekarang itu e-katalog. Kemudian ada namanya pengadaan langsung. Ya, itu mungkin yang PL-PL. Kemudian ada yang namanya tender cepat. Nah, itu dilakukan paling cepat tuh 7 hari. 7 hari dari segi waktu ya. Kemudian ada namanya e-katalog lokal. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tender. Jadi sebenarnya opsi terakhir itu adalah tender. Ini kalau memang prinsipnya ingin membuat layanan menjadi mudah. Ya, jadi kita mencoba melakukan inovasi dengan dukung regulasi yang ada. Bahwa katalog lokal ini adalah memang ada regulasinya. Iya. Sebenarnya itu dalam peraturan LKPP ya. Jadi e-katalog itu sebenarnya ada 3. Oh, ada turunan lagi? Ada katalog nasional. Itu base-nya di LKPP yang endorse. Kemudian ada katalog sektoral. Sektoral itu kementerian lembaga. Misalnya katakanlah Kementerian Kesehatan. Dia akan membuat e-katalog di sektor kesehatan. Jadi dia bagaimana melakukan kolaborasi dengan produk-produk terkait dengan kesehatan. Itulah yang akan ditayangkan dalam e-katalog sektoral. Jadi semua belanja kesehatan, baik itu peralatan medis dan sebagainya, itu bisa dibeli oleh pemerintah di dalam e-sektoral itu. Katalog. Terakhir adalah e-katalog lokal. Lokal itu bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Nah, itulah yang coba kita kembangkan, bagaimana kita lakukan ini secara masif, karena potensi belanja kita besar. Potensi belanja Aceh itu kan kalau kita lihat dari APBA, government spending kita kan paling tinggi sebenarnya, belanja pemerintah. Sejauh mana tingginya? Tahun ini anggaran belanja kita, khususnya yang bisa dibelanjakan melalui metode pengadaan barang jasa itu ada sekitar 500 miliar lebih. Ya kan? Kemudian potensi belanja yang bisa diambil oleh UMKM ada sekitar 2T. Kemudian baru terserap itu hanya 292 miliar. Nah, lantas apa efektivitasnya sehingga nanti sahabat Aryan nonton dimanapun Anda berada bisa memahami efektivitas tentang keberadaan e-katalog ini, sejauh mana dampak bagi tata kelola pengadaan barang dan jasa di Aceh. Ya, contoh sekarang gini. Dulu pemerintah Aceh ada menginisiasi e-katalog lokal ini rumah layak huni. Dulu sudah ada basisnya. Pernah ada. Ya, Sabari, saya mengambil posisi yang berbeda untuk melihat view yang menarik dalam bincang-bincang dengan Karo BPJ CEDA Aceh. Tadi kita sampai pada bagaimana membahas tentang efektivitas e-katalog. Nah, sejauh mana efektivitas ini bisa bermanfaat terhadap sistem tata kelola keuangan di pemerintah Aceh? Sekarang kalau kita lihat metode yang masih berjalan saat ini kan metode
kombinasi ya. Ya, Tadi saya sudah sampaikan metode-metode pemilihan pengadaan barang jasa. ya, Termasuk di situ ada repurchasing, ya, terus tender. ya, Tender kan membutuhkan waktu yang relatif lama ya. ya, Karena dia ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan barang jasa. Nah, namanya e-katalog lokal ini, dia langsung eksekusinya oleh KPA. Oleh KPA dengan nilai 200 juta ke atas, 200 juta ke bawah itu pejabat pengadaan. Jadi dia bisa hanya ngeklik beli barang ya di e-katalog lokal itu, langsung transaksi. Jadi hanya butuh waktu ya 1 jam paling lama selesai. Berarti dampak positifnya ini membuat proses untuk pengadaan dan jasa itu sangat cepat ya, dan Cepat. tidak berlebit-lebit ya, atau Ya, oke, tidak butuh waktu lama. nggak ribet lah ya bahkan. Yang kedua, kita lihat manfaat ekonomi. Di Aceh ini kan banyak UMKM. Ya. Dari data yang kami peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM, Iya, ya, itu ada 13.310 UMKM yang ada di Aceh. kabupaten kota di Aceh, ya kan? Nah, bagaimana UMKM ini bisa berkontribusi, ya, di e-katalog lokal Aceh? Kita hari ini sudah buka. Sebelumnya tadi saya sampaikan satu e-katalog lokal yang pernah dibuka, yaitu Rumah Leauni. Ya. Sekarang kita sudah membuka 42 tambahan etalase. Contoh, tahun 2023 ya, kita sudah melakukan e-katalog yang tambahan tuh ya. Jadi ada sebuah etalase kemarin sudah berjalan. Itu misalnya pengadaan makan minum pasien rumah sakit. Makan minum pasien itu kan 1 Januari dia sudah harus makan juga kan, nggak mungkin terhenti. Betul. Dengan keberlanjutannya sangat luar biasa. Ya, jadi kalau menunggu proses pengadaan barang jasa secara lelang kan butuh waktu. Iya. Kecuali kita buka lelang pradipa di akhir tahun sebelum tahun anggaran berlalu. Dengan e-katalog dia bisa langsung klik. Ya, dia pilih di mana yang rekanan-rekanan yang memenuhi sesuai dengan spek yang ditawarkan sama rumah sakit, langsung ngeklik. Jadi bisa langsung action. Jadi kita tidak lagi melakukan lelang yang namanya makan minum. Kita tidak lagi melakukan lelang beli pakaian dinas, karena sudah ada e-katalog lokalnya. Jadi pengusaha-pengusaha atau UMKM yang bergerak di bidang Baju, pakaian dinas, bagian dinas, misalnya daerah Kampung Baru di Banda Aceh, kan banyak UMKM gitu, ya. Dia bisa daftar produk-produk dia di situ. Kita beri nama itu etalase, macam toko. Ada geria-gerianya ya, Iya, dia kita sama kayak kita beli misalnya GoFood, Gojek, Shopee, Tokopedia, ya kan? Tapi yang beli kan masyarakat, pribadi. Ini e-katalog ini dibeli oleh pemerintah, barang-barangnya itu. Barang-barang itu dibeli pemerintah melalui metode purchasing. Nah, ada diskusi yang memang sedikit terkritik ketika di luar membahas dengan beberapa unsur dari pemerintahan di luar pemerintahan Aceh, kayak di kampus, ya, dan juga beberapa istilahnya di luar pemerintahan lah. Apa ini bisa aplikasi ini bisa dipakai atau memang mereka masih bisa menggunakan akses ini? Kita tahu di kampus ini ada unit bisnis ya. Contoh Siakuala, tempat Bungari, alma mater. Ya. Di sana ada bidang percetakan ya. Iya, betul. Kita ada buka nanti etalase percetakan. Jadi unit bisnis yang ada di Unsia bisa daftar di situ. Oke. Nanti pemerintah daerah ketika butuh percetakan misalnya, dia langsung search mana nih percetakan yang bagus. Contoh misalnya Siakuala, langsung dia klik belanja di situ. Gitu. Dan tapi kelemahannya apakah ini juga tidak merugikan bagi tanda kutip UMKM yang belum besar atau UMKM masih kecil ya, yang tidak paham teknologi, yang nggak ngerti informasi ini penting, lalu mereka masuk dalam sistem kan juga sangat. Justru ini yang kita lakukan hari ini adalah secara masif ya. Secara masif kita publish di media massa. Bahkan kemarin kita kan baru launching klinik ya.
klinik itu sebenarnya yang tadi menampung yang Mas Heri bilang tadi. Ada UMKM belum firm dengan teknologi. Ya itu maksud saya, kelemahan tahu ada. gimana dia cara daftar, cara tayang produk segala macam. Kita buka kliniknya. Ada jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, fungsi klinik ini memberikan sosialisasi, memberikan informasi terkait dengan pola untuk bisa masuk dalam sistem itu ya. Saya nggak tahu nih, media Mas Heri ada masuk e-katalog? Oh ada. Ada itu. Kalau ada berarti kan udah pengalaman kan? Ya karena memang kita kan dalam tanda kutip kan informasi kan dan teknologi menjadi satu kesatuan. Nah bagi mereka yang dalam tanda kutip nggak ngerti informasi kan juga menjadi satu tantangan juga. Di dunia sekarang ini kan kita aparatur pemerintah ini harus melek digital lah. Iya, supaya itu. Ya, pemimpinnya juga harus ada kepemimpinan digital sekarang, ya kan? Jadi kita nggak bisa tidak mengikuti seluruh teknologi yang ada. Jadi aparatur pemerintahnya juga harus paham dengan teknologi. Jadi semua digitalisasi pemerintahan juga semacam yang arahan dari presiden juga seperti itu. Begitu juga dengan arahan presiden di bidang reformasi birokrasi untuk pengadaan barang jasa. Bagaimana digitalisasi UMKM itu. Jadi semua UMKM yang belum daftar, kalau etalasenya sudah ada, tinggal daftar ya. Kita juga mendorong SKPA terutama di pemerintah Aceh yang menjadi mitra kerja dia. Contoh, ada Dinas Kelautan Perikanan. Tentunya ada pelaku-pelaku usaha di bidang perikanan itu. Katakanlah dia jual beli alat tangkap ikan, bibit dan sebagainya. Kita buka etalase itu. Jadi SKPA ini mendorong UMKM yang ada menjadi mitra dia untuk bisa mendaftar produknya di e-katalog itu. Tapi bagi mereka nggak sampai di situ juga. Setelah dia daftar, UMKM ini udah daftar, si SKPA ini belanja di situ. Dan kita sudah minta mitra kerja kita ini, UMKM ini, tayang produknya atau buka toko dia, jual produk, kita nggak pernah belanja gitu. Nanti kita dorong dengan instruksi gubernur. Nah kalau itu terjadi, berarti ada unsur bau-bau nepotisme dong. Kalau umpamanya ketika mitra kerjanya adalah orang dari dinas tersebut, ya artinya yang lain nggak bisa masuk dong? Bisa, kalau dia bergerak di bidang itu. Tapi kalau kami misalnya, mitra itu kan menjadi satu kesatuan yang memang bisa berkonek dengan dinas. Tapi ketika yang baru mau masuk yang tidak memiliki kemitraan, kan kebuang juga. Enggak juga. Karena yang belanja ini bukan hanya Dinas Kelautan Provinsi. Dinas Kelautan Kabupaten Kota bisa belanja, Kementerian Lembaga bisa belanja, semua bisa belanja. Dia hanya mendorong mitra kerja atau mitra pelaku usaha. Ya. Contoh misalnya, kita semua SKPA itu ada belanja makan minum. Jadi kawan-kawan kita yang ada usaha makan minum, misalnya kue kotak, yang rumahnya kita tinggal bilang ke UMKM itu, Bu, kalau mau dibeli oleh pemerintah, Ibu daftar loh di katalog. Supaya nanti produk Ibu bisa dibelanja. Saya ibu-ibu yang bergerak di bidang souvenir misalnya, UMKM bidang souvenir. Dinas Pariwisata mendorong pelaku UMKM yang bergerak di bidang souvenir untuk tayang produknya. Itu maksudnya. Jadi bukan nepotisme yang tadi tanda kutip ya. Tidak seperti itu. Misalnya ada UMKM yang bergerak dia mensuplai bibit-bibit tanaman misalnya. Dinas Pertanian Perkebunan bisa mendorong ini UMKM ini untuk tayang produknya. Dan itu bisa dibeli untuk seluruh Aceh ya. Betul. Jadi itu. Nah terakhir ini untuk sahabat Hari nonton channel yang masih setia di channel kita ini, apa dampak atau pengembangan ke depan yang akan dilakukan? Dan dampaknya itu tadi, bagaimana UMKM ini yang sudah mendaftar di e-katalog lokal ini dengan sekian etalase dan akan terus bertambah etalase, bisa dia mengakses belanja pemerintah. Ya. Pengembangannya ke depan akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Tadi kan baru satu di tahun 2019 kalau nggak salah saya. Ini kita tambah terus nih. Ini kita akan tambah berdasarkan belanja yang ada di SKPA terkait misalnya. Karena kan belanja pemerintah ini seperti yang saya sampaikan kan paling besar, ya kan? Nanti arah paling mimpi saya itu, katakanlah kita masih melakukan tender untuk proyek sifatnya fisik,
contohnya pembangunan gedung atau pembangunan sekolah. Pembangunan sekolah itu kan satu kesatuan dengan nilai tender misalnya katakanlah 10 miliar. Dia kan ada belanja HPS-nya, ya. Belanja batu bata, belanja semen, belanja sampai rincian nanti itu. kan itu. UMKM yang bergerak di bidang itu kan sudah ada produknya di etalase itu. Iya. Pengusaha yang menang proyek itu, dia belanja di katalog lokal itu juga. Hari ini masih yang bisa belanja hanya pemerintah. Ke depan bukan hanya pemerintah, pengusaha bisa nggak bisa belanja di situ. Karena akunnya nggak ada, akunnya ada oleh PA KPA. Tapi pelaku usaha yang swasta nggak bisa belanja di situ. Dia mimpi abang, mimpi Pak Asna bahwa nanti siapapun yang ada dalam sistem itu, istilahnya barang dan jasa itu bisa saling berinteraksi untuk saling beli ya. Setelah dia menang proyek yang nggak ada e-katalognya, katakanlah fisik contohnya, ya kan? Kita sekarang ada juga aspal, ya kan? Nanti kita nggak tender lagi. Tapi nanti dia butuh batu bata misalnya. Kan ada UMKM yang dalam ruangan nggak usah jauh di sini, jual batu bata. Sekarang dia bisa tayang produknya di situ untuk beli batu bata. Tapi siapa yang beli batu bata itu? Pasti kebanyakan kan pribadi ya, bangun rumah, bangun developer kan gitu. Ya pemerintah nanti pengusaha itu tadi kontrak rumah sekolah kan dia perlu batu bata, dia beli di e-katalog itu. Luar biasa. Jadi semua harus bergerak sehingga UMKM kita ini bisa naik kelas. Karena itu fondasi ekonomi kita kemarin contoh COVID kan yang bertahan kan UMKM itu. Oke, closing statement untuk Jalan Ari, apa yang perlu disampaikan terkait dengan capaian di Biro Barang dan Jasa Seda Aceh khususnya sistem e-katalog ini? Ya, kita berharap ya pelaku-pelaku UMKM ini ya segera mendaftarkan produknya sesuai dengan etalase yang sudah ada, dan kita akan mengeluarkan instruksi gubernur ya untuk bagaimana SKPA terkait kementerian lembaga bupati wali kota ini bisa belanja di e-katalog itu. Oke, tak terasa Sabari telah usai bincang-bincang kita bersama Bapak Asnal ya untuk menjelaskan tentang apa yang sudah dicapai di pengadaan barang dan jasa di Seda Aceh. Tentunya banyak hal yang sangat informatif yang bisa tersampaikan dan bisa diambil khususnya untuk pelaku usaha yang memang penting untuk mendaftarkan perusahaannya di dalam e-katalog sehingga nanti bisa berkompetisi, bisa mengambil manfaat yang bisa didapatkan ya, di dalam sistem e-katalog. Sampai ketemu lagi bersama saya, tetap setia di Jalan Ari. Salam Jalan Ari.